Renungan Malam, Sabda Bina Umat, Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Jumat, 26 November 2021. Dengan tema, Jangan Mencelakakan Dirimu. Bacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Firman Tuhan dibacakan demikian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar. Sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulus hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kehidupan rohani yang baik. Ia percaya dan menjadikan Yesus sebagai panutan hidupnya. Nampak ketika ia dipukul, dipenjara karena Injil Kristus, ia tidak mendendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh prinsip hidup dalam Yesus, ia nyatakan dalam etika pergaulan. Begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 21. Bukti sikap hidupnya, dengan hati nurani yang baik nampak di malam gelap di penjara Filipi. Ceritanya, sesudah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, pintu penjara dan belenggu yang dipasung pada kaki Paulus dan Silas terlepas. Sang kepala penjara terjaga dari tidur. Ia melihat pintu-pintu penjara terbuka lantas ia menghunus pedang hendak membunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring, "Jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini." Dengan suluh yang dibawa penjaga, kepala penjara hendak membuktikan kebenaran kata-kata itu. Ia melihat Paulus dan Silas masih ada di situ, ia berlari masuk dan gemetar tersungkur di depan mereka berdua. Kepala penjara sadar tahanan ini miliki kuasa dan jiwa yang baik. Juga ia mengerti kebenaran ucapan perempuan yang mempunyai roh tenung, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi." Pasal 16 ayat 17, barangkali berita itu ia dengar juga dari penguasa dan pembesar kota yang melemparkan mereka ke dalam penjara. Kita diutus Tuhan Yesus untuk membawa damai sejahtera Allah kepada semua orang. Mengampuni, mengasihi dan membaharui hidup orang lain, itulah jati diri kita di dalam Tuhan. Sekalipun sesama menyakiti kita, atau kebiasaan sesama dalam pergaulan yang senang menghakimi orang lain, patutlah kita berkata kepadanya seperti yang Rasul Paulus ucapkan. Jangan celakakan dirimu. Dalam misi Tuhan yang kita emban, ingatlah bahwa Allah memakai kita untuk menyelamatkan orang lain. Demikian renungan malam, Sabda Bina Umat hari ini. Tuhan memberkati. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.